Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam atas junjungan dan bimbingan Nabiullah, di mana Nabi telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pemikiran Ibnu Khaldun. Oke, baik. Yang pertama kita akan membahas mengenai biografi singkat Ibnu Khaldun. Jadi nama lengkap beliau adalah Abdul Ar-Rahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrawi, yang dimana dikenal dengan panggilan Waliuddin Abu Sa'id Qadi Al-Qudat. Beliau lahir pada tahun 732 Hijriah di Tunis. Jadi beliau ini bermazhab Maliki, muhadis al-hadis, pakar usul fikih, sejarawan, peloncong, penulis, dan sastrawan. Jadi saat kecil beliau itu biasa dipanggil dengan nama Abdul Rahman. Sedangkan Ibnu Said adalah panggilan dari keluarganya. Nah, beliau tersebut bergelar Waliuddin dan nama populernya adalah Ibnu Khaldun. Yang seperti kita kenal sekarang, Ibnu Khaldun. Oke, next. Selanjutnya itu perjalanan studi dan karya-karya Ibnu Khaldun. Dalam usia muda, Ibnu Khaldun itu sudah menguasai beberapa disiplin ilmu Islam klasik, nah termasuk pada ulum akliyah. Pada ulum akliyah di sini termasuk pada ilmu kefilsafatan, tasawuf, dan metafisika. Jadi di bidang hukum, beliau juga mengikuti mazhab Maliki. Di samping itu semua, ia juga tertarik pada ilmu politik, sejarah, ekonomi, dan geografi. Otaknya memang tidak puas dengan 1-2 disiplin ilmu saja, tapi beliau ini sangat menguasai banyak materi. Seperti itu. Oke, next. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Salah satu karya fenomenal Ibnu Khaldun adalah Kitab Al-Muqaddimah. Nah, yang dimana kitab tersebut sangat menakjubkan karena isinya itu mencakup berbagai aspek ilmu dan kehidupan manusia pada saat itu. Jadi Al-Muqaddimah juga berisi diskusi ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik yang merupakan kontribusi orisinil Ibnu Khaldun untuk cabang-cabang ilmu tersebut. Jadi melahirkan karya Al-Muqaddimah itu menjadikan Ibnu Khaldun sebagai seorang jenius polimat, yang artinya jenius dalam berbagai bakat, dan seorang renaissance yang menguasai banyak bidang ilmu lain seperti itu. Maaf. Lanjut, pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yang dalam lintasan sejarah perekonomian dunia itu dapat disejarahkan dengan pemikiran para tokoh ekonomi modern. Wawasan Ibnu Khaldun terhadap beberapa prinsip-prinsip ekonomi sugar dalam dan jauh ke depan, sehingga sejumlah teori yang dikembangkan itu hampir 6 abad yang lalu sampai sekarang tidak diragukan merupakan perintis dari beberapa formula teori modern. Pun yang membahas mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun, yang pertama itu mengenai persoalan ekonomi. Nah, persoalan ekonomi itu dapat dilihat dari 2 sudut, yakni dari sudut tenaga, dan kedua itu dari jurusan kegunaannya. Jadi yang pertama, adapun dari sudut tenaga, yakni tenaga untuk mengerjakan barang-barang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, yang dinamakan dengan ma'ashi atau penghidupan. Nah, contoh kedua, tenaga untuk mengerjakan barang-barang yang memenuhi kebutuhan orang banyak, ditemukan tamawul atau perusahaan. Dan lanjut, jika dilihat dari jurusan kegunaannya, yang pertama itu kegunaan barang-barang yang dihasilkan itu hanyalah kepentingan sendiri. Dan kedua, kegunaan untuk kepentingan orang banyak. Sedang kepentingan orang yang mengerjakan tidaklah menjadi tujuan utama. Hal ini dinamakan dengan kasab.
Lanjut, yang kedua itu usaha pribadi dan perusahaan umum. Dalam surah Al-Rum ayat 41, Allah menegaskan bahwa dunia dipenuhi oleh kekuasaan dan kehancuran di daratan dan di lautan. Karena perebutan dan persaingan ekonomi kasab antara manusia. Dan ketiga, mata uang memegang peranan penting. Nah, ini yang selalu menjadi pokok pembahasan. Ibnu Khaldun hidup di zaman di mata uang sudah menjadi alat penghargaan. Jadi pada saat itu ia sudah membicarakan kemungkinan yang bakal terjadi tentang kedudukan yang selanjutnya dari mata uang. Mata uang. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai sejarah Ibnu Khaldun. Atas perhatian saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.